Halo, ini siapa ya? Ziad bukan? Ya, Halo Ziad, Assalamualaikum. salam. Gimana kabarnya? Iya. Gimana kabarnya? Baik. Ria udah hujan? Kabarnya katanya belum 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 hujan. Emang jarang hujan ya di Riau ya? Iya. Di Riau jarang hujan. Badai hujan sekali. Deras nggak? Enggak. Nggak. Oh, beda ya sini ya. Sini juga beberapa kali doang. Di Solo beberapa kali doang hujannya. Tapi deras banget. Tapi ya gitu. Habis itu nggak lagi. Padahal aku kemarin udah beli jas hujan buat kalau naik motor biar kagak kehujanan. Cuma kepake 2 kali. Oh iya. Oh iya, sambil nunggu temennya. Oh iya. Nanti timnas D ya. Kamu suka bola nggak? Nanti, Ya, timnas D. Timnas ngelawan Arab Saudi kan? iya, Lihat nggak nanti? enggak malam dah. Nggak nonton ya kalau malam-malam ya? Enggak, jam 1 main. Satu. Iya, 10. jam 1. Iya, po. Bentar aku cek jadwal dah. Jam berapa sih? Masa jam 1? Kalau jam 1 ya siapa yang mau lihat ya? Oh bener jam 1. Ya ampun, ternyata jam 10 itu yang di RCTI-nya. Iya, iya masa kita dengar orang komentator 2 jam 10 11. Kick off-nya jam 12 lebih 5 menit. Ya ampun, kayaknya aku juga tidur deh. Oke, kita langsung aja. Karena ya temannya nggak tahu nih datang nggak kan yang siapa? Ayanza nggak datang. Kemudian satu lagi, satu ya. Namanya siapa ya lupa aku. Nah dia nggak tahu, belum datang. Nayaka nggak tahu tuh Nayaka. Aku kemarin udah WA beberapa kali dia nggak datang. Sayang sekali. Berarti kita hari ini 2 orang kemungkinan sama Nadia. Ntar aku nyiapin dulu PPT-nya. Yep. Hari ini tuh nggak banyak materinya. Sudah terlihat, Ziat? Sudah. Oke. Karena kita berdua saja, kamu sama aku. Jadi ini kelasnya kelas private rasanya. Oke. Hari ini tuh di Algonova cuma satu doang soalnya. Jadi perhitungan lisan doang. Kebanyakan. Habis itu kita akan mengulang soal-soal cerita, membahas soal-soal cerita yang kemarin. Jadi kemungkinan hari ini, insya Allah lebih cepat selesainya. Oke, kita mulai. Ada Iwan dan Ot. Aku lupa terus nih. Iwan yang yang perempuan, Ot yang laki-laki. Perhitungan lisan, tentukan urutan langkah. Coba. Masih ingat yang langkah mana dulu yang dihitung? Siap. Yang mana dulu nih? Ada yang pengurangan, ada yang plus, ada yang perkalian. Yang mana dulu? Yang kurung dulu. Pertama kurung, kedua pasti perkalian, habis itu baru yang plus. Nah, ini urutannya. Coba kamu baca-baca dulu. Lakukan perhitungan dalam tanda kurung dulu. Jadi di dalam kurung dikerjain dahulu. Kayak tadi, kurung dikerjain dulu. Kemudian prioritas kedua, yaitu perkalian dan pembagian. Secara berurutan dari kiri ke kanan. Jadi nanti kalau ada soal, yang paling kiri. Kalau yang paling kiri itu pembagian dulu.
berarti yang dikerjain pembagian dulu. Kalau yang paling kiri adalah perkalian, berarti perkalian dulu. Habis itu, prioritas ketiga adalah penjumlahan dan pengurangan. Ini sama, dari kiri ke kanan. Jadi yang ditulis atau paling kiri itu mana dulu, itu nanti dikerjain dulu. Ingat sekali lagi, yang kurung perkalian dan pembagian, kemudian penjumlahan dan pengurangan. Oke? Oke, kita lanjut. Pasti tahu nih, 27 kali 1? Tahu? 7. 27. Benar. 27 kali 1, 27. 63 pasti ini tahu. Jadi semua bilangan dikali 1, hasilnya bilangan itu sendiri. Kalau ini, berapa? 0 kali 9? 0 kali 9 hasilnya 0 juga. Jadi angka berapapun dikali 0 hasilnya 0. 48 kali 0 hasilnya 0. Dan ini 10 kali 9 berapa? Ayo, kamu pasti ingat nih. Berapa? 10 kali 9. 90. Benar. Tinggal ditambahin aja nolnya. 90. 5 kali 10. 50. Jadi tinggal tambahin 0 di belakang angkanya. Ini 70 bagi 10. Berapa? Tinggal kita coret aja 00-nya. Dicoret 7. Jadi tergantung jumlah berapa nolnya di belakang sini. Kalau nolnya 1 berarti dia kita coret yang 1 aja nolnya. Kalau nolnya 2 nanti coret 2 nol. Ini juga nih 40 bagi 10. Berarti hasilnya 4. Benar. Tepat sekali. Hasilnya 4. Simpulan adalah membagi suatu bilangan dengan 10, satu angka 0 harus dihilangkan di akhir bilangan tersebut. Nah, bilangan ini satu angka 0-nya dihilangin, jadi sisa bilangan ini depannya itu 4. Kalau ini berapa coba? Lihat. Iya benar, lihat. Hasilnya berapa? Kalau malu-malu pakai cat juga boleh. Di sini kita nggak usah takut salah karena kita berdua saja. Jadi bebas nanya, bebas jawab. 42 kurangi 2 berapa? Yang kurung dulu kan? 42 kurangi 2? 40. 40, benar. 40, habis itu dibagi 10. 40 bagi 10. Tadi coret aja 00-nya. Seret-seret. Nah ini. Pertama yang kurung dulu. Habis itu yang pembagian. 42 kurangi 2 tadi 40. 40 bagi 10. Kita coret 00-nya. Seret. Jawabannya ada jawabannya adalah 4. Untuk yang ini berapa? 24 bagi 3 kali 1. 24. 8. 8 kali 1. 8 juga. Wah, pintar. Jawaban yang tepat. 8. Habis ini ngapain ya? Ya, lanjut dulu deh. Soalnya kayak gini terus. Nah, ini. Kalau ini, 32 plus 2 dikali 4. Yang ini yang mana dulu dikerjain? Perkalian atau penambahan dulu? Pertambahan. Enggak. Perkalian dulu. Tadi, urutannya adalah yang kurung dulu. Kemudian perkalian sama pembagian. Nulis pembagian sulit banget. Pembagian, baru terakhir penambahan dan pengurangan. Karena ini
plus ada kali, berarti prioritas kedua adalah perkalian. Berarti kali dulu, 2 kali 8, 2 kali 8, 2 kali 4, berapa? 2 kali 4, 8, 8, plus 32, halo, halo. Hmm. sorry, tadi jaringannya error. Ini udah aku ganti provider, jadi insya Allah nggak jadi kendala lagi. Oke, kita lanjut. Tadi 32 plus 8 sama dengan 4. 10, Ini, kalau ini yang 10, 30 kurangi 20 benar 10. Habis itu dikali 4. Berapa hasilnya? 4 Kak, plus 4 kali 10. Kan ini 10 nih, 30 minus 20, 10. Habis itu dikali 4. 10 kali 4, 40, pintar. Jawaban yang tepat, 40. Oke, kita lanjut ke Algonova. Kita kerjain nomor 1. Karena nggak ada yang datang lagi, kan nggak ada. Jadi kita berdua bener nih. Nanti Algonova cuma 1 doang. Habis itu kita kembali ke kelas. Kita mengulang materi-materi yang lampau. Jadi lebih banyak pengulangan hari ini daripada mengerjain di Algonova. Oke, sudah aku allow. Yang pertemuan 10.
Oke, selamat mengerjakan. Dengan waktu sampai 19.30 deh. Nanti kalau kurang aku tambahin lagi. Jika nanti ku harus Oke, selesai. Kita kembali kelas karena soalnya cuma satu doang. Jadi selamat, hari ini selesaiin semuanya dengan cepat banget karena cuma soalnya satu. Kita langsung ke kelas lagi. Kita bahas beberapa materi yang lampau, soal-soal yang lampau. Jadi sekaligus kita pengulang dan refreshing soal-soal yang kemarin. Udah terlihat, Ziad?
Sudah terlihat kah? Oke, sudah. Ada soal nih. Mana ya? Ada soal nih dengan pertanyaan gini. Bilangan manakah yang lebih besar? Bilangan dua angka yang terdiri memiliki satu angka 4 atau bilangan dua angka yang hanya memiliki satu angka 0? Nah, ini ada disuruh nyari bilangan mana yang lebih besar. Bilangan dua angka dengan hanya memiliki satu angka 4 atau bilangan dua angka yang hanya memiliki satu angka 0. Contoh hanya memiliki satu angka 4 itu kayak gini, 14, 24, 34. Ini kan cuma satu angka 4 dan terdiri dari dua angka. Dan atau bilangan dua angka yang hanya memiliki satu angka 0. Satu angka 0 itu contoh 10, 20, 30, 40, dan seterusnya. Nah, menurut kamu lebih banyak yang satu angka 4 atau yang cuma ada angka 0 doang satu? 4. 4, bener. Karena, nah ini, bentar, sebentar. Ini nanti ada langsung ringkasannya. Nah ini dia. Yang ungu ini yang angka 0, yang 4, yang biru adalah angka 4. Kalau dilihat emang jumlahnya lebih banyak karena yang lebih banyak itu dari ini. Dari 40, 41, dari 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 44. Enggak, karena isinya 2. Ini yang nyumbang paling banyak di sini nih. Di atas 40 sampai 49. Maka benar jawabannya, Bui. Tepat. Kita lanjut. Ada soal lagi nih. Yusuf menulis 51 bilangan. Memberi nomor pada halaman albumnya. Ada berapa jumlah lembar dalam album? Ini bukan bilangan yang dimaksud sebenarnya. 51 digit. Nah, ini aku ulangin lagi ya. 51 digit. Ingat, di dalam angka kita punya angka yang 1 digit dan angka 2 digit. Angka 1 digit itu angka 1 sampai 9. Angka 2 digit yaitu angka 10 sampai 99. Dan dia mempunyai 51 digit. Caranya gini, kita kurangin dulu dengan yang 1 digit. Berarti 51 digit dikurangi 9. Karena yang 1 digit ini kan terdiri dari 1 digit. Berarti 9 angka pasti 9 digit. Ini kita kurangin dulu. 51 kurangi 9 berapa? 42 ya? Iya nggak sih? Bener nggak 42? Ya benar. 42. Berarti masih sisa 42 digit. Berarti kalau masih sisa 42 digit ini adalah digit dengan 2 digit pastinya kan. Karena yang 1 digit udah kita habisin. 42 kita bagi aja 2. Sama dengan 21 angkanya. Jadi dapat 21. Berarti kita udah dapat nih 1 sampai 9. Kemudian ada 21 angka dimulai dari 10 sampai angka tertentu. 21 itu berarti 10 sampai 19 itu 10 angka. Kemudian 20 sampai 29 10 angka. Berarti masih kurang 1. Berarti 30 nih. Oke, udah dapat nih. Berarti kita dapat angkanya 1 sampai 30. Dan kita tahu kalau satu lembar itu terdiri dari 2 halaman. Yang sebelah sini dan sebelah sini. Kalau halamannya ada 30, kalau satu lembar itu terdiri dari 2 halaman, berarti 30 halaman. Biar jadi lembar, kita bagi aja. 30 dibagi 2 sama dengan 5. Benar, 15. Ini dia. Nah ini. Ya ingat kita lembar, halaman dan lembar. Satu lembar terdiri dari 2 halaman. Tadi 1 sampai 9 itu 1 digit, 9 angka. Kemudian 10 sampai 10 bilangan lagi ada 20 angka.
Ini sebenarnya 20 digit maksudnya. Digit. Ini juga 20 digit. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 digit. Selanjutnya, berarti ada 9, 20. Berarti masih kurang berapa? 29 masih kurang, kita tambah 10 bilangan lagi, ada 20 digit. 20 sampai 29 itu ada 20 digit. Berarti 49. Berarti masih ada kurang 2 digit. 2 digit itu terdiri dari angka satu angka pasti. Tadi yang kita udah bahas yaitu 30. Ini dengan cara yang sama kita tambahin terus. Yaitu 51 digit totalnya. Digit. Jadi angkanya 30, berarti lembarnya ada 30. Halamannya adalah 30, lembarnya adalah 30 dibagi 2, 15. Ya jelas belum? Ada mau tanya dulu? Mau diulang lagi boleh? Apa? Nah, aku nggak tahu kamu mau diulang atau udah jelas? Jangan malu, karena di sini kita berdua saja, jadi kita nggak ada yang namanya salah-salahan, bener-beneran. Yang penting berani aja, karena kita di sini juga belajar berani. Gimana? Udah jelas? Atau masih perlu? Udah jelas? Kasih jempolnya kalau udah jelas. Oke, kita lanjut. Nah, ini soal yang kemana lagi? Ayu memiliki 2 lembar kertas merah, 3 lembar kertas kuning, dan 1 lembar kertas hijau. Ayu memotong setiap lembar kertas yang bukan kuning menjadi 3 bagian. Berapa banyak pemotongan yang dilakukan Ayu? Coba kamu kerjain bisa nggak? Nanti kasih aku jawabannya berapa. Aku kasih waktu 2, 3 menit deh. Bisa nggak? Mau jawab ini nggak? Berapa banyak pemotongan yang dilakukan Ayu? Enam. Bener, wih keren. Jawaban yang pintar. Jawaban benar. 6. Kalau jadi 2 lembar kertas, berarti 3 lembar, jadi dia motong di 2 tempat. Karena dia motong 2 tempat dan kertas yang kuning enggak, berarti cuma merah sama hijau. Yang merah ada 2 lembar, berarti 2 kali 2 yaitu 4. Kemudian yang hijau 1 lembar doang di 2 tempat juga. 2 plus 4, 6 hasilnya. Benar.
Kita lanjut. Oke. Siti sedang menghias kotak kado dengan menggambar pola pada pita. Pertama, Siti menggambar bunga anggrek. Kemudian di antara setiap dua buah anggrek, Siti menggambar sebuah bunga lonceng. Setelah itu, dia setiap dua bunga, baik anggrek maupun lonceng, Siti menggambar sebuah anyelir merah. Terakhir, di antara kedua bunga termasuk anyelir merah, Siti menggambar sebuah peta merah. Jika Siti menggambar total 9 bunga lonceng, berapa banyak bunga yang digambar Siti lebih banyak daripada pita? Jumlah selisihnya doang. Selisih pita merah dan bunga. Kamu mau jawab berapa? Ini kayaknya soal kemarin udah pernah dibahas deh. Coba. Udah waktu 3 menit lagi. Jadi nggak sampai 3 menit kamu bisa jawab, keren deh. Satu. Wow, keren. Jawaban benar. 1. Wah, keren, keren. Pinter, pinter. Lihat, keren banget. Nah, kita awalnya ini dibahas deh. Tadi anggrek kita huruf dengan A. Ini contoh 3 anggrek. Kemudian lonceng di tengah-tengahnya. Kemudian ditambahin lagi di tengah-tengahnya anyelir dengan A lagi. Dan di tengah-tengah setiap bunga ada pitanya, P. Jadi sebenarnya yang mengapit dan terapit itu pasti selisihnya 1. Contoh, ini cuma tadi pakai 3 doang, 3 anggrek awalnya. Contoh pakai 3 anggrek doang dan tetap aja jumlah yang diapit yaitu pitanya merah ini cuma selisihnya pasti 1. Ini 3, 3, 3 berarti 8. Anggrek bunganya ada 9. Pasti sisinya 1. Jadi sebenarnya pakai berapapun bunga loncengnya, nggak kita nggak harus pakai 9 lonceng. Tetap yang diapit, yaitu terakhir yang diapit adalah pita, pasti selisihnya 1 doang. Tepat sekali jawabannya. Keren. 1 lebih banyak. Oke, lanjut. Dimas memiliki 5 mobil lebih sedikit daripada Budi. Secara keseluruhan, jumlah mobil Budi dan Dimas adalah 7. Ada lebih banyak daripada jumlah mobil Dimas. Berapa banyak mobil yang dimiliki Dimas? Oke, lanjut. 3 menit juga.
Permisi puisi, Kak. Oke, boleh. Ya udah, lanjut. learn Python. That is about. And then at that's the end, we do for something here ETL. where we If actually you're a link data to professional, whether and that's this is an a example data of what I mean by analyst, about a degrees data and stuff, engineer, where I'm data actually scientist, the important stuff that someone non-technical would want to know, and then leaving the technical stuff outside so that Gimana? Sudah dapat jawaban? Sorry tadi ada suara, tiba-tiba keluar suara tersendiri.
Udah dapat jawaban? Belum? Kita bahas boleh? Oke, gini caranya. Dimas memiliki 5 mobil lebih sedikit daripada Budi. Dan secara keseluruhan Budi dan Dimas memiliki 7 mobil lebih banyak daripada Dimas. Berapa banyak mobil yang dimiliki Dimas? Gambarnya itu ada segmen Dimas dan Budi. Yaitu Dimas dan Budi. Dimas ini lebih sedikit 5 karena Dimas memiliki 5 lebih sedikit. Berarti gambarnya lebih panjang Budi. Kemudian yang pernyataan yang kedua, secara keseluruhan jumlah mobil Budi dan Dimas adalah 7 lebih banyak daripada jumlah mobil Dimas. Ini digambar lagi, Dimas segini nih. Kemudian mobil Dimas dan plus Budi, yaitu gambarnya lebih panjang dari Dimas, lebih panjang ini kan panjangnya Dimas gini juga, plus 7. Berarti untuk dapat, nah ini udah dapat nih, kita coret aja. Yang ini kan Dimas. Berarti ini Dimas ini juga kita coret. Ini juga kita coret kan. Ini Dimas, yang ini kita coret. Sisa punya Budi, berarti Budi ini 7. Kalau Budi 7, berarti ini total semuanya ini adalah 7. Dan ini kalau 5, berarti di sini adalah 2. 7 kurangi 5, 2. Masih bingung nggak? Sudah jelas atau masih bingung? Masih. Masih bingung, oke. Jadi gini di sini tuh kita nggak, oh, Nadia datang. Wow, oke, nggak apa-apa. Bentar ya, kita sapa dulu Nadia. Halo Nadia. Halo Kak, sorry tadi komputernya ada bermasalah tadi, jadi belum bisa join. Oke, nggak apa-apa. Telat nggak apa-apa, yang penting join. Karena hari ini di soal Gonova itu cuma satu doang, perhitungan lisan. Dan itu tadi dia sudah selesai, dan nanti habis ini kamu bisa ngerjain itu, habis kelas ini. Nah, di kelas ini kebanyakan kita nanti membahas soal-soal yang lampau. Yang soal-soal kemarin, jadi Algonovanya cuma satu doang. Dan perhitungan lisan aku yakin kemungkinan besar, nah dia bisa ngerjain yang perhitungan lisan. Jadi nanti habis ini bisa dikerjain. Oke, kita bahas soalnya aja, ikut biar kita bisa tahu nih caranya. Aku ulangi lagi. Dimas memiliki 5 mobil lebih sedikit daripada Budi. Nah, ini ada Dimas, ini ada Budi. Garis segmennya, karena Dimas memiliki 5 mobil lebih sedikit, jadi lebih pendek nih sebenarnya. Dan lebih pendeknya adalah 5. Ya, kita ulangi aja di atas. Kalau langsung jawaban nanti takutnya malah bingung. Nah, ini 5. Yang titik-titik ini adalah kekurangannya. Budi lebih panjang kan, karena lebih banyak 5 daripada Dimas. Kemudian, secara keseluruhan jumlah mobil Budi dan Dimas, jadi jumlah mobil Budi dan Dimas, Budi ditambah Dimas adalah 7 lebih banyak daripada mobil Dimas. Sebenarnya kita gambar lagi segmennya dengan cara ini nih. Ini Dimas, kemudian mobil Dimas dan Budi ditambah aja, totalnya itu adalah panjang yang punyanya Dimas segini, berarti kan kita copy aja nih. Kita copy juga punyanya Dimas, ditambah 7 lebih banyak daripada mobil Dimas. Ditambah 7. Berarti lebih panjang lagi. Nah, sebenarnya kita udah tahu nih, kalau ini punyanya Dimas, dan ini juga punyanya Dimas pasti, karena ini panjangnya sama. Punya Dimas panjangnya sama nih, segini kan punyanya Dimas. Kemudian panjang yang ini juga sama. Tadi kan kita copy aja kan, dan kita tambah 7. Berarti otomatis ini milik Dimas,
Ini juga milik Dimas yang di bawah. Berarti ini Dimas. Nah, pas 7 ini sisanya pasti milik siapa? Budi. Berarti kita dapat nih, Budi adalah 7. Dapat Budi 7, total 7. Karena Dimas lebih sedikit 5, berarti kita kurangin aja. 7 kurangi 5 sama dengan 2. Dapat deh. Dimas dapat 2, Budi dapat 7. Oke. Ada yang masih dibingungin? Soal ini soalnya agak sedikit beda sama yang lain. Kemarin beda sedikit. Ini digambar dengan dua model segmen. Jadi yang segmen pertama yang ini, kemudian soal yang cerita yang selanjutnya dengan gambar yang ini. Ada yang tanyain dulu? Ada yang masih kurang jelas? Ziad sudah jelas? Atau masih perlu diulang lagi? Atau bagian mana deh yang masih dibingungin? Atau Nadia juga ada yang mau tanya lagi yang ini? Hmm. Enggak, oke. Nadia udah paham? Ziad, gimana? Masih bingung lagi? Sebenarnya yang bingungin yang bagian 2 ini sih ya. Secara keseluruhan, jumlah mobil Budi dan Dimas 7 lebih banyak daripada mobil Dimas. Nah ini yang bawah ini nih. Setelah suruhan, jadi mobil Dimas dan Budi itu lebih banyak 7 daripada mobil Dimas. Dan kita gambar aja Dimas. Karena ini punyanya Dimas, ini Dimas, pasti udah ketahuan ini Dimas. Berarti kalau ini punyanya Dimas, sisanya pasti punyanya Budi. Kalau punya Budi udah ketahuan, kita tarik ke sini yang segmen kelompok pertama, dapat deh 2 dari yang ini. Oke? Oke. Kita lanjut. Sebentar, aku mau lihat masih berapa soal ya? Wow, masih lumayan, masih ada 3. Nah, ini aku perkiraan hari ini kita masih cepet banget selesainya. Nomor 7 dan nomor masih 7 ya? 8, 9. Oke. Ada sampai 9. Tadi kita sampai nomor 5. Masih ada 4 lagi. Oke, kita lanjut. Nah, ini jadi sebenarnya materi hari ini nggak banyak. Cuma materi yang lampau-lampau diulang lagi. Jadi kalau kemarin bisa ngerjain tugas di Algonova, kemungkinan besar ya soal-soal yang ini bisa semua. Oke, untuk nomor 6 selanjutnya, 4 tahun yang lalu, Cindy berusia 4 tahun lebih muda daripada usia Fatimah. Dalam 2 tahun, jumlah usia Fatimah dan Cindy akan menjadi 18 tahun. Berapa usia Cindy sekarang? Ada yang bisa jawab? Aku kasih waktu 3 menit dari sekarang. Kalian bisa kerjain nanti kalau dapat soal jawaban, kasih tahu ke aku. Ini ada clue. Soal ini menjebak. Tapi jebakannya adalah membuktikan bahwa, oh maksudnya ini toh. Jadi jangan sampai kejebak.
Ada yang sudah dapatkah? Ingat ini soal jebakan. Jadi sebenarnya simple banget. Kalau udah dapat boleh ketik jawaban di pesan atau langsung jawab boleh. Ini sebenarnya modifikasi dari soal-soal kemarin sih. Jadi agak sedikit ditambahin kesulitan dikit. Walaupun sebenarnya masih simpel. Gimana? Udah nyerah semuanya? Atau udah dapat jawaban? Salah nggak apa-apa, sebutin aja. Tapi kayaknya benar ya kalau jawab. Dia dapat? Sudahkah? Nah dia dapat? Enggak juga. Ini aku tambahin clue nih. Jebakannya ada di mana? Ada di sini ternyata. 4 tahun yang lalu, Cindy berusia 4 tahun lebih muda daripada usia Fatimah sekarang. Jebakannya ada di sini. Jadi ini mengisyaratkan apa? Cindy dan Fatimah itu kembar. Bukan kembar. Umurnya sama. Jadi ini sebenarnya nggak dihitung. Ini untuk mengisyaratkan bahwa Fatimah dan Cindy itu umurnya sama. Jadi 4 tahun yang lalu, berarti 4 tahun yang lalu, kita mundur 4 tahun yang lalu, Cindy berusia 4 tahun lebih muda daripada usia Fatimah sekarang. Iya pasti kan karena di masa lampau. Paham nggak? Ini ada garis timeline. Waktu sekarang, waktu depan, dan waktu lampau. Kan kita di waktu sekarang nih. 4 tahun yang lalu, berarti mundur 4 tahun. Cindy berusia 4 tahun lebih muda daripada Fatimah sekarang. Iya pasti. Berarti Cindy sama Fatimah kan umurnya sama. Paham nggak? Nah, udah dapat tuh clue-nya. Ini siapa yang jawab nih? Wah, bener Ziad. 7. Nah, bener Ziad. Dapat 7. Kalau umurnya sama, udah deh. Dalam 2 tahun, jumlah usia Fatimah dan Cindy akan menjadi 18 tahun. Berarti dia maju 2 tahun. 2 plus 2 dari Cindy dan Fatimah, 4. Ini 18. Mundur lagi dulu ke waktu sekarang. 18 kurangi 4, itu 14. Karena Cindy dan Fatimah umurnya sama, 14 dibagi 2, hasilnya 7. Oke, lebih jelasnya, ini dia. Nah, apakah 4 tahun yang lalu Fatimah lebih muda dari sekarang? Ya, Fatimah lebih muda, karena 4 tahun yang lalu. Berapa tahun lebih muda Fatimah 4 tahun yang lalu? 4 tahun yang lalu Fatimah 4 tahun lebih muda daripada sekarang. Ya, pasti kita juga gitu. 4 tahun yang lalu kita lebih muda daripada kita yang sekarang kan. Apakah 4 tahun yang lalu Cindy lebih muda dari Fatimah sekarang? Iya juga. Berapa tahun lebih muda Cindy 4 tahun yang lalu daripada Fatimah sekarang? Ya, 4 tahun lebih muda. Jadi,
Ini mengisyaratkan umur mereka sama. Jebakannya ada di situ. Setelah dapat kita tahu umur mereka sama, dalam 2 tahun, ya pakai yang kemarin, ada 2 orang, 2 tahun berarti kelipatan 2, yaitu 4. Mundur ke masa lampau dulu 2 tahun, masa sekarang kan itu di masa depan 18. Mundur ke masa sekarang, berarti mundur 2 tahun, berarti kali 2, 4, 18 kurangi 4, 14. Kemudian, nah 14, karena mereka umurnya sama, dibagi 2, 7. Ada yang tanya dulu, yang ini. Emang agak menjebak soalnya. Untuk pertemuan 10 ini masih sama yang kemarin, tapi sedikit kompleks sedikit. Gimana? Sudah jelas semuanya? Kalau sudah, kasih jempol. Oke, Nadia sudah, Ziad sudah. Kita lanjut. Oke, ini pasti lebih mudah lagi. Kemarin kita udah. Potong gambar menjadi 4 bagian yang sama, besar, dengan memotong sepanjang garis yang sudah ada. Temukan semua cara berbeda yang untuk melakukan pemotongan. Coba kalian boleh pakai mouse. Kalian pilih kotak-kotak ini. Boleh yang sini, ini. Bagi jadi 4 bagian yang sama dengan bentuk yang sama. Kalian garis aja. Contoh nih. Ini, aku dapat L nih. Nah, ini kan jadi 4 yang sama. Sorry, nih. Ada lagi. Coba kalian cari juga. Bebas milih mana yang pakai yang mana. Kalian bisa pakai kursornya kan? Pakai yang annotated. Kemudian coret-coretin semua. Boleh milih yang mana, bentuknya bebas, yang penting sama semua. Agak susah juga ya. Karena ini kotaknya jumlahnya 16, berarti dibaginya 4. 4 berarti kotaknya. Oke, boleh Nadia gitu. Wow, keren. Nadia udah dapat 1. Selanjutnya boleh ada lagi. Pasti jumlahnya 44. L. Tadi L aku udah. Siapa coret panjang banget sih? Apa dah ini? Lanjut. Ada lagi nggak? Selain L, selain Z. Hmm. Keren. Boleh Nadia. Aku baru sadar bisa gitu juga. Wow, Nadia udah dapet lagi. Ayo, ada lagi nggak? Aku pun nggak nemu nih teman-teman. Udah nyerah? Aku pun udah nyerah nih. Kalian nemu lagi nggak? Selain Z, selain L, selain T ini. Oke, kita bahas aja boleh. Z masih nemu? Nah, dia nggak nemu lagi? Oke, aku juga nggak nemu. Kita bahas aja. Bentar, aku hapus dulu coretannya. 16 kotak dibagi 4 yang sama berarti dibagi 4. Hasilnya 4 setiap gambarnya.
Oke, kita punya garis yang panjang. L tadi udah kita pakai, Z udah pakai, kotak udah pakai, yang ini juga pakai. Ini namanya tetromino. Mino adalah kubus, tetro itu 4. Jadi 4, bukan kubus ya, 4 kotak. Mino itu kotak, sorry. 4 kotak, tetromino. Nah, kalau ini tidak bisa. Kalau ini bisa. Tadi kita udah dapat. Kalau ini tadi juga sudah bisa. Kalau ini jelas tidak bisa, cuma terbatas doang. Kalau ini bisa. Berarti benar. Tadi udah habis, kita cuma dapat 3 doang. Yaitu gambar yang ini, dan ini. Lanjut. Ahmad memiliki setumpuk kertas. Dia meletakkan kertas-kertas secara berurutan satu persatu di lantai. Setiap 4 lembar kertas, Ahmad menggambar sebuah pesawat terbang. Krista, adik perempuan Ahmad, melihat kertas-kertas itu dan menggambar matahari pada setiap lembar ketiga. Jika ibu mereka mengumpulkan 20 lembar kertas dari lantai pada malam hari, berapa banyak pesawat dan berapa banyak matahari yang dia lihat? Coba deh. Aku kasih waktu 3 menit dari sekarang. Kalau bisa, langsung jawab aja langsung. Jadi dia tiba-tiba total kertasnya 20. Dan di setiap lembar keempat ada pesawat, setiap lembar ketiga ada matahari. Hitung jumlah pesawat dan mataharinya. Boleh lewat chat, boleh langsung jawab.
Sudahkah? Ada yang mau jawab? Berapa pesawat? Berapa matahari? Ziad, mau jawab? Nggak mau? Nadia? Kenapa ini? Soalnya harusnya kalian bisa semua loh. Pertama, gini nih, aku kasih clue deh. Total 20 lembar. Berarti, kalau mousku rusak. Ada 20 lembar, berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 15, 19, 20. Di setiap ketiga, berarti pertama kita lembar keempat, yaitu lembar pesawat. Lembar keempat berarti 1, 2, 3, 4. Ini pesawat. Kemudian 1, 2, 3, 4. Ini pesawat lagi. Ya, pesawat lagi. 1, 2, 3, 4 pesawat lagi. 1, 2, 3, 4 pesawat lagi. Dan terakhir 1, 2, 3, 4 pesawat lagi. Berarti ada 5 pesawat. 1, 2, 3, 6, 9, 12, 15. Ya, ada 5 pesawat. Dan di setiap ketiga, 1, 2, 3, ini ada matahari. 1, 2, 3, matahari. 1, 2, 3, matahari. 1, 2, 3. Ya. Ini masa bertindian sih? Matahari lagi. Matahari lagi. Oh, ya. Yang bingungin adalah yang tindihan itu ya. Oke. Kita bahas dulu. Aku juga ternyata salah. Mari kita beri nomor pada 20 lembar kertas. Nah, ini dia. Benar tadi ada 5, 1, 4, 8, 7, 12, 16, sama 20. Kemudian di lembar kita tandai 5 pesawat. Dan matahari di ketiga. 1, 6, 9, 12, 15, dan 18. Tadi ada ketinggian nggak ya? 4, 8, 12, 16. Nggak ketinggian. Berarti aku yang salah. Ini dia. Yang matahari ini. Di setiap ketiga. 1, 2, 3 hari. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dan seterusnya. Begitu juga tadi yang pesawat 1, 2, 3, 4. Jadi yang pesawat tadi 5, yang matahari jadi adanya 6. Ada yang dibingungin? Caranya ini. Intinya kertas kita jejerin. Kalau kita bayangin, kertas kita jejerin. Dan di setiap pesawat tadi, setiap lembar keempat pesawat, berarti kita hitung aja. Sebenarnya pakai angka bisa. 1, 2, 3, 4. Dapat 1. Kemudian 5, 6, 7, 8. Dapat 2. Kemudian 9, 10, 11, 12. Dapat 3. Kemudian itu 12 ya. 13, 14, 15, 16. Dapat 4. Kemudian 17, 18, 19, 20. Oh, 220 nih. Dapat 5. Dapat 5. Begitu juga dengan matahari. 1, 2, 3, 1. 4, 5, 6, 2. Dan seterusnya. Gitu aja pakai angka juga boleh. Pakai angka. Iya, pakai angka boleh. Pakai jari juga boleh. Oke. Udah jelas semuanya? Oke, kita lanjut. Nah, ini lebih gampang lagi nih. Cari tahu aturan apa yang digunakan untuk mengisi tabel di bawah ini. Setelah itu menemukan aturan lanjut mengisi tabel sampai selesai. Tulis bilangan yang di semua kotak kosong. Nih, ada yang mau ngerjain? Aku beri waktu 5 menit buat ngisi kekosongannya. Ini aku bagi deh. Nggak usah aku bagi, kalian boleh ngisi yang mana aja. Pakai ini, pakai Zoom yang bisa catatan di Zoom. Bedain aja warnanya. Satu warna apa, jadi kalian bisa tahu nih yang isi ini siapa, yang isi ini siapa.
Cari tahu aturan untuk mengisinya, habis itu isi kotak-kotaknya. Ini terakhir sih soal terakhir. Jadi habis ini berarti udah selesai. Karena pertemuan 10 nggak banyak. Besok pertemuan 11 kita akan belajar keliling dan lebih banyak bangun-bangun. Jadi lebih banyak teka-teki bangunan untuk kedepannya. Oke, selamat mengerjakan ini. Tarik contoh yang 10 ini, tarik ke sini dan tarik ke sini. Gitu. Ini juga tarik ke sini, tarik sini. Tarik ke sini, tarik sini. Jadi untuk dapat angka 10 ini 12 dan 3 ini diapain? Untuk dapat angka 12 ini 8 dan 9 ini diapain? Untuk angka 5 ini, angka 4 dan angka 6 ini diapain biar dapat 5. Nanti polanya itu bakal sama. Udah ketiga-tiganya polanya sesuai dengan kita pikirkan, berarti semua kotak polanya sama. Terakhir guys, jadi habis ini kalau masih lelah, habis ini boleh langsung istirahat atau belajar lagi boleh buat persiapan besok. Tapi aku sih ngantuk. Lanjut aja. Yang begadang nanti boleh, jangan deh begadang jam 12 nonton bola. Tidur aja deh. Aku hapus dulu itunya biar kalian bebas untuk coret-coretnya. Nah, dia udah hampir benar tadi, udah benar tadi polanya. Ya, udah benar. Tarusin aja. Boleh dikerjainnya sampai mana? Bebas kamu isi yang belum diisi boleh. Soalnya ini rebutan aja. Jadi mau yang mana kalian rebutan aja. Yang kosong segera isi aja. Nanti bertumbuk misalnya mau 2 orang mau isi yang ini, semua isi juga nggak boleh. Nggak ada, ini sebenarnya nggak cepet-cepetan. Yang penting mau isi aja. Nanti kita lihat siapa yang benar, siapa yang salah. Jadi jawaban kembar juga nggak apa-apa. Kalian jawabannya sama. Mungkin ya jawabannya itu ternyata. Ya, udah dapat polanya belum? Belum. Polanya itu adalah yang vertikal, kamu tarik ke vertikal, dan kamu tarik yang horizontal, kamu tambah, habis itu dikurangin 5. Coba deh. Yang vertikal, kurangi vertikal, ditambah yang horizontal, ke samping, kamu tambah, habis itu semua totalnya dikurangi 5. Itu jawabannya.
Ziad mau isi yang 02 ini, Ziad? Yaitu adalah sebenarnya tambah aja sih. Ini kita tarik ke sini, kita tarik ke sini. Jadi 8 plus 6. Kemudian dikurangin 5. Begitu juga yang kotak ini. Coba deh. Kamu isi kotak yang selanjutnya. Oke, lanjut. Kalau nggak ada yang mau isi lagi, kita bahas boleh? Oke, Nadia mau. Oh, SP. Oke. Ziad boleh. Angka berapa itu, Ziad? Hmm, 8 plus 6 dikurangi 5. Ini kamu pakai mouse laptop jadi sulit ya. Kalau pakai yang ini, mouse tangan lebih gampang. Pasti kamu pakai laptop yang di laptop ini sulit banget. Sebutin aja deh, boleh. Diketik di chat. Nanti aku gambarin. Berapa tuh? Kayak gambar. Ini emang agak sulit kalau pakai mouse itu. Tulis aja di chat. Nanti aku gambarin deh. Satu. 8 plus 6, 14. Kurangi 5. Hmm, 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 hmm. Oke, udah. Nyerah, lihat. Kita bahas aja boleh. Yang ini 9 dan yang ini 4 plus 9 dikurangi 5 juga. 13 kurangi 5 sama dengan 8. Udah isi semua. Nah ini. Tadi jawabannya dia semuanya benar. Kita bahas satu persatu. Yang kotak ini tadi dibahas. Ambil yang vertikal dan horizontalnya. Kita tarik. 4 plus 6. 10 dan bisa dapat 5. Berarti berapa harus dikurangi kan? 10 kurangi berapa biar jadi 5? Yaitu dikurangi 5. Begitu juga ini. 8 plus 9 itu 17. Biar dapat 12 dikurangi berapa? Kurangi 5 juga. Begitu juga ini. 3 plus 12 biar dapat 10 dikurangi 5. Nah ini dia caranya. Polanya, pola perhitungannya. Setelah itu kalau udah dapat pola perhitungannya, kita masukin satu persatu. Yang 3 plus 4 dikurangi 5, 2. Ini juga selanjutnya. Ini dia jawabannya. Tadi jawabannya dia benar semua. Jadi ini dia hasilnya. Hore. Selamat pada pemenang tim Olimpiade. Jadi hari ini kelasnya sudah selesai. Ringkasan hasil. Hari ini kita udah sebenarnya nggak banyak materi yang kita pelajari baru. Kita mengulang-ulang yang kemarin. Oh ya, aku mau tanya nih. Ada yang kesulitan nggak? Tadi yang sulit bagian apa? Wah, nggak ada yang kesulitan nih pasti nih. Keren, keren. Bagian umur-umur tadi,
Cindy sama Fatimah? Sulit nggak? Ya itu karena jebakan. Tapi udah paham? Ya sudah paham? Ya tadi Cindy sama Fatimah. Yang jawab tadi kan Ziyad kan ya? Keren, keren, keren. Terus sama tadi yang Cindy Fatimah, satu lagi yang Dimas sama Budi. Nah itu juga sedikit ribet ternyata. Kuncinya ada di, ternyata ada harus membuat dua kelompok segmen. Pertama Dimas dan Budi sendiri, dan Dimas plus Budi. Nah itu yang bingungin, kata-kata Dimas plus Budi lebih banyak 7 daripada Dimas. Itu tuh ternyata gambarnya agak sedikit ribet. Jadi tapi kayak kalian bisa-bisa semua walaupun tadi sempat terkendala. Oke, sebelum kita tutup, ada yang ditanyain dulu teman-teman sebelum kelas kita tutup? Nah dia ada yang tanyain? Jet juga nggak ada. Sebelum kita sebelum kita tutup, udah ada yang ditanyain. Habis ini aku bagi algo koinnya ke teman-teman dan aku kirim, enggak aku kirim deh, aku koin. Jadi udah, yang belum tadi Nadia belum nomor 1 belum dikerjain, saran aku habis ini langsung dikerjain aja. Jadi biar nanti absennya masuk, karena kalau algo novanya belum kebuka, absen kamu belum hijau. Jadi nanti kalau absennya merah, kemungkinan kamu ditawarin sama CS buat dapat extra kelas. Oke, kalau nggak ada yang tanya lagi, aku tutup kelas hari ini. Mohon maaf kalau ada salah kata dan sebagainya. Bye-bye teman-teman. Terima kasih. Aku tutup ya.